Allah
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkalat wa ya alimal khafiyat akshifil hujuban wujuhil ma'ani hatta atla'na haqiqatil masaili
واحفظني الخطأ والزلل وأنت موفق لكل أمر وأنت علام الغيوب اللهم من عندك مددي وإليك معتمدي إياك نعبد وإياك نستعين أما بعد معاشر المحبين والمحبات أحبائي الkiram, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu kita panjatkan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bertemu dalam pengajian hadis arba'in seperti biasa. Al-haditsu tsani wal 20, hadis yang ke-22 dengan judul Dukhulul Jannati bi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, yaitu masuk ke dalam surga dengan mengerjakan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Mengerjakan segala yang diperintahkan dan masuk dan meninggalkan segala yang dilarang. Artinya di sini judulnya orang yang masuk ke dalam surga itu apabila ia mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah. Kurangi anunya bassnya kegenalan bass, treble-nya dibuka, bassnya ditutup. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu pun berkata, ujar laki-laki itu, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalik syai'an a'adkhulul jannah, qala na'am, rawahu Muslim. Ujar laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat, apabila aku telah mengerjakan segala kewajiban sembahyang fardu, juga aku wasumtu Ramadan, aku telah mempuasakan puasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku halalkan akan yang dihalalkan Allah, wa harramtul harama, dan aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah-nambah atas amal yang demikian itu sedikit pun. Aku sembahyang nang fardunya aja, nang sunatnya kada. Aku puasa Ramadan aja, puasa Senin Kamis kada, puasa Asyura kada, cuma Ramadan aja tunai, kada menambah. Aku menghalalkan akan nang halal, artinya nang dihalalkan Tuhan ku halalkan, nang diharamkan Tuhan ku haramkan, dan aku tidak melebihi amal dari itu. Sembahyang fardu, puasa fardu, urusan halal nang halal,
Apabila halal dihalalkan, apabila haram diharamkan. Itu aja. Pertanyaannya, adkhulul jannah, bisalah ulun masuk surga? Entah gawiannya gitu aja, pekerjaannya gitu aja, apakah bisa masuk ke dalam surga? Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan iya. Iya, kata Rasulullah, bisa masuk ke dalam surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi kalau kita lihat di situ ada kalimat rajulan. Kosakatanya, kalimat perkatanya ada rajulan, artinya laki-laki. Yang dimaksud seorang laki-laki di sini dalam hadis tersebut, beliau bernama Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Nu'man bin Qawqaf Al-Khuzai. Jadi itu yang disebutkan secara jelas dalam riwayat yang lain. Nu'man bin Qawqaf Al-Khuzai itu pernah mengikuti perang Badar dan gugur sebagai orang yang syahid di perang Uhud. Ikut perang Badar, meninggalnya di perang Uhud. Lah ada peperangan ikut, ada perang ikut. Nah di perang Uhud itu beliau bersumpah. Aku bersumpah, ujar Sayyidina Nu'man. Jadi laki-laki tadi namanya Nu'man. Demi engkau ya Rasul, demi engkau wahai Tuhan, demi engkau ya Allah, pemilik segala kemuliaan, pemilik matahari, pemilik kemuliaan matahari tidak akan terbenam kecuali setelah aku melangkahkan kaki ini ke dalam surga. Ujar Nu'man, demi Allah, nah aku bersumpah demi engkau ya Allah, pemilik kemuliaan, matahari tidak akan terbenam kecuali setelah aku melangkahkan kakiku ini ke dalam surga. Tidak akan terbenam ya Allah ini matahari kecuali setelah aku melangkahkan kakiku masuk ke dalam surga. Setelah itu beliau meninggal dunia, mati syahid. Karena orang syahid gak ada balasannya kecuali surga. Nah, setelah beliau itu gugur mati syahid, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya Nu'man telah berbaik sangka kepada Allah dan ia telah menemukan apa yang disangkakan tersebut. Sungguh, kata Rasulullah, aku melihat Sayyidina Nu'man telah melangkahkan kakinya ke dalam surga. Jadi orang pejuang-pejuang bahari itu yakin inya lawan Allah. Jadi laki-laki yang disebutkan dalam kalimat ini adalah Nu'man bin Qawqaf Al-Khuzai, seorang sahabat Nabi yang syahid di medan perang, ikut perang Uhud dan meninggal di perang, ikut perang Badar, meninggal di perang Uhud. Dan di situ beliau bersumpah kepada Allah, demi Allah, sang pemilik kemuliaan, matahari tidak akan terbenam ya Allah kecuali setelah kakiku ini melangkahkan kaki ini ke dalam surga. Nah, saat beliau bersumpah itu artinya beliau yakin bahwa medan perang itu adalah menjadi sarana langkah beliau untuk masuk ke dalam surga. Jadi pejuang-pejuang bahari itu punya semangat yang tinggi. Lebih baik mati di medan perang daripada mati di atas ranjang. Itu pepatah para pejuang syahid di zaman dahulu. Jadi mereka lebih mau mati di medan perang ketimbang mati di atas ranjang. Di atas ranjang mati juga, di medan perang mati, tapi medan perang meninggal, dia akan masuk ke surga. Di atas ranjang dia meninggal, belum tentu ia masuk surga. Itu orang dahulu punya prinsip nang kuat.
Sehingga bicara tentang orang-orang pejuang ini, pernah Nabi SAW berkata bagi anaknya Sayyidina Jabir, Abdullah Al-Ansari ngarannya, Abdullah Al-Ansari. Pernah Rasul berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, ala ubashiruka annallaha azza wa jalla ahya abaka." Apakah tidak aku berikan kabar gembira kepada engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala azza wa jalla itu menghidupkan ayahmu. Kapinginna ya Rasulullah ku berikan kabar gembira abe hikam pajangan hidupna. Sayyidina Abi Muhammad Jabir bin Abdullah. Jadi nama Sidin Jabir bin Abi Abdullah, ngaran Sidin adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kapingin lagi Sidin. Pakala, lalu beliau menjawab, tamanna inggi ya Rasulullah, lun kapingin. Pakala atamanna ya Rabbi an tu'idahu. Waduh, terkejutnya aku. Iya nih. Atamanna ya Rabbi an tu'ida ruhi wa taruddani ila dunya hatta uqtalu marratan ukhra. Qala inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Aku kepingin mencita-cita, hai Tuhanku, bahwa engkau kembalikan akan rohku dan engkau kembalikan aku ke dalam dunia, sehingga aku kepingin hidup tuh sebuting aja, aku kepingin hendak dibunuh orang sekali lagi. Saking nyamannya tuh mati di medan perang tuh, hendak diulangi pulang ke dunia. Ngapa tujuan? Hendak minta bunuh bener ya pulang. Di medan perang bakal lahir pulang mati. Inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Sesungguhnya aku sudah menetapkan bahwasanya mereka ilaiha kepada itu dunia la yurja'un, tidak akan pernah dikembalikan lagi. Itu daripada cita-cita hendak berbulik, padahal bulik ke dunia itu adalah sebuah harapan yang tidak akan pernah terjadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalimat yang kedua adalah ara'aita. Ara'aita. Apa pendapat sampian ya Rasulullah? Di situ ada hamzah. Kalimat hamzah ini adalah disebut kalimat hamzah istifham. Jadi ada huruf istifham itu bahasa kita menuntut paham. Ada pertanyaan di sana. Alif sinta lit tolab, untuk meminta diberikan pemahaman, disebut istifham. Ara'aita, apa pendapat sampian? Nah, kan itu pertanyaan dah. Saya kira diberikan pemahaman. Apa pendapat sampian ya Rasulullah? Apa pendapat sampian ya Rasulullah? Nah itu kan istifham namanya. Nang dimintai pertanyaan agar Rasulullah mau memberitahukan, mau mengajari, dan mau menyampaikan. Idza shallaitul maktubat, apabila aku mengerjakan sembahyang yang dipardukan saja. Maktuban itu bahasa kita al-mafrudat, segala yang dipardukan. Apa sembahyang yang dipardukan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau kita lihat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi kalau kita lihat jari, maka kita akan dapat melihat di sini. Mulainya waktu sembahyang zuhur. Setelah Nabi Isra Mi'raj turun ke bumi, hanyar kawa sembahyang di waktu zuhur. Zuhur itu ibarat jari diumpamakan ibu jarinya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini menunjukkan jarak waktu juga. Zuhur lawan asar parak waktunya.
Asar lawan maghrib parak waktunya, maghrib lawan isya parak waktunya. Kemudian kalau kita hendak kembali nih, atau ada juga yang mengumpamakan di sini isya, di sini subuh. Jadi subuh ini dianggap ibu jari karena ibunya sembahyang tuh ya subuh. Ada juga subuh antara subuh lawan zuhur jaraknya jauh, maka antara ibu jari dengan telunjuk. Kan antara sembahyang subuh lawan zuhur jauh kada? Jauh. Zuhur lawan asar parak, seperti diumpamakan telunjuk dengan jari tengah. Jari tengah pulang dengan jari manis itu diumpamakan seperti apa? Kalau tadi subuh, zuhur, asar, ini asar jari tengah. Kemudian kelingking manis, jari manis diumpamakan sembahyang maghrib, karena maghrib itu nyaman semua orang mengerjakannya karena sudah selesai ke pekerjaan. Maghrib itu hampir-hampir semua langgar masjid baisi. Kalau maghrib sudah kada baisi juga, apalagi subuh. Karena manis maghrib itu selalu baisi. Kemudian yang terakhir adalah isya. Isya ini menjelang guring, kemudian jauh jaraknya antara isya dengan subuh. Setelah kita guringan hanya ada waktu subuh. Nah, ini perumpamaan waktu. Kemudian tadi kita kembali kepada pembicaraan ara'aita. Kayak apa pendapat sampian apabila ulun sembahyang fardhu ini aja? Nina, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada data tambahannya. Kada ada sembahyang duha, kada ada sembahyang isyraq. Sembahyang isyraq kada ada. Kalau dari subuh tuntung sembahyang subuh kita begana, mulai sembahyang subuh tuh nah kita begana, bewirid macam sebagainya. Tuntung sampai waktu isyraq. Waktu isyraq macam-macam, ada jadwalnya isyraq. Ada jam 6 lewat sekian, jam 6 lewat sekian, jam 6 lewat sekian, sampai waktunya lalu kita sembahyang isyraq. Ujar Nabi, kalau kita imbas sembahyang subuh, mulai salat subuh kita begana sampai sembahyang isyraq kada bebulikan di masjid, kada bebulikan di langgar, kada bebulikan di zawiyah, maka seolah-olah kita mendapatkan pahala begini. Karena pahalanya sama seperti pahala orang naik haji, nang sempurna. Nah, jadi kalau hendak dapat pahala haji cukup sembahyang fardhu begana sampai waktu isyraq. Bewirid di situ macam-macam, baca Quran, baca salawat, baca istighfar, baca tasbih. Amun orang sudah ada tarikat, ini ada amalan. Baca wazifah dulu. Imba wazifah, apalagi yang dibaca wirid ini, wirid itu, ada wirid lazimnya belum, wirid lazim pulang. Imba itu baca sab'atul asyar. Imbah itu hendak bersyukur kepada Allah, baca surah Al-Fatihah 4 kali dengan doanya. Imbah itu dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Apabila kita baca 7 kali, maka kelebihannya adalah orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali ia melihat tempatnya di dalam surga. Itu dibaca laqad ja'akum. Kalau ini hendak membaca pulang surah Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ja'ala musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Baca 6 kali. Nah, itu gana lagi pahalanya. Maka kita akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Itu di dalam baca 6 kali. Kemudian baca lagi, padanya kita baca la haula 10 kali, kita baca lagi syahidallahu annahu la ilaha illa malaikatu ila akhiril ayat 10 kali. Kemudian kita baca lagi salawat mahabbah ngarannya 10 kali. Maka apabila ia bisa menyelesaikan salawat mahabbah sama lawan mahatamakan dalailul khairat, salawat mahabbah itu sebanyak ribuan kali. Dalailul khairat itu panjang pian seminggu hanya tuntung karena hari ini ada, tapi baca salat mahabbah itu bisa mendapatkan pahala 1000 kali hatam dalailul khairat. Macam-macam lagi amalan sampai waktu isyraq. Sekalinya kadada bisian amalan. Isyraqnya kadada, duhanya kadada, qabliyah ba'diyahnya ada juga. Nang wajibnya dari bang
Parannya antara maghrib isya, ada sembahyang tobat, ada sembahyang awabin, ada sembahyang macam-macam sembahyang, ada sembahyang istihara, ada sembahyang hajat, macam ya sembahyang. Ada sembahyang mutlaknya aja. Kayaknya pulang imbah isya, ada sembahyang witir. Malam pulang tengah malam, ada sembahyang tahajud. Ada juga orang witirnya badudi di tengah malam, imbah tuntung sembahyang tahajud. Pindiknya amalan banyak. Tapi inya kada amalan kayak itu ya Rasulullah. Ulun cuma berisian amalan sembahyang fardu aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salaginya ulun kada manggawe panguliran bang ulun Rasulullah. Nah, nang kedua ulun tu sumtu Ramadan. Ai sumtu syahra Ramadan. Aku puasa di bulan Ramadan. Amun sumtu Ramadan haja, Ramadannya nang puasa, seorang kada. Maksudnya sumtu Ramadan, bebuang di situ mudhabnya sumtu syahra Ramadan. Aku puasa bulan Ramadan, kayak tanah. Aku puasa bulan Ramadan. Jadi ulun tu nang kedua Rasulullah imbah nang fardu, nang wajibnya aja pulang. Itu bulan Ramadan puasanya. Imbah bang Asyura kada 4 jua, Tasu'a kada 4 jua, padahal ganal-ganal pahalanya. Imbah itu puasa 6 parai jua. Senin Kamis dada jua. Puasa dahari kada 4 jua. Nang bahalat sehari, hari ini puasa, isok kada, isoknya puasa, isoknya kada, isoknya puasa, isoknya kada. Kada biasa jua. Apalagi puasa setahunan, puasa putih, macam-macam puasa. Ulun kadang itu, ulun puasa Ramadan. Kemudian nang ketiga, wa ahlaltul halala. Ulun halalkan nang halal, maksudnya i'taqadtu hillahu. Ulun yakin nangaran halal tu ya halal. Halal tu bang, dan ulun kada hendak maharamakan nang dihalalakan Tuhan. Ulun yakin bila nyapian engkau mahalalakan halal tu sudah, dan ulun yakin. Nang keempat haramtul harama. Aku haramkan akan nang haram, maksudnya aku yakin apa nang pian haramakan itu memang dilarang, dan ulun kada hendak mengerjakannya. Nah, kada lebih dari macam-macam pekerjaan ini. Pertama sembahyang fardu, nang kedua ulun puasa Ramadan, nang ketiga nang mana nang halal ulun halalakan, nang mana haram ulun haramakan. Kada lebih dari itu. Kada lebih dari itu. Pertanyaannya adalah adkhulul jannah. Apakah ulun bisa masuk ke dalam surga? Nah, jadi di situ ada istifham. Asalnya adkhulul jannah, maksudnya adkhulul jannah, apakah ulun bisa masuk ke dalam surga? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjawab, na'am tadkhuluha. Iya, kata Rasulullah, engkau bisa masuk ke dalam surga. Maksud masuk ke dalam surga itu min ghairi sabqi adzabin, tanpa didahului disiksa. Kalau bang perannya orang sudah sembahyang tunai, puasa tunai, nang halal dimakan, nang haram dijauhi, lalu dimasukkan hulu ke dalam neraka, kada masuk ke surga tanpa didahului siksa. Orang itu bujur-bujur sudah masuk ke dalam surga, walaupun surga itu beda-beda tempatnya, beda-beda kedudukannya. Nah, lalu di sini dapat kita simpulkan, ujar pengarang, famam mata mu'minan qutti'a lahu bidukhuliha. Siapapun yang meninggal dalam keadaan beriman, dapat dipastikan orang itu pasti masuk surga. Siapapun yang mati beriman, dapat dipastikan bahwa orang itu masuk ke dalam surga. Itu poinnya dulu. Tapi thumma innahu, kemudian bahwasanya in kana saliman minal ma'asi, jika ada seseorang dia selamat dari maksiat, dada menggawe maksiat lalu-lalu, katiflin, seperti bocah kekanakan, anak-anak, dia bersih dari dosa. Wa majnunin, dan gila, ittasala junuduhu bil bulugh, bersambung gilanya sampainya balik.
sudah balik tetap gila juga. Artinya ini kada ada dosa. Wata ibu taubatan sahihah, dan orang yang bertobat dengan tobat yang sahih, wata ibi taubatin sahihatin wa muwaffiqin ma alamma bi maksiatin faqat ay ma fa'alha abadan fala yadkhulun nara aslan. Nah, orang-orang yang 3 macam kanakan, orang gila, orang bertobat dengan tobat yang benar, maka orang yang seperti ini kada dimasukkan ke dalam neraka, tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dia dibawa juga berjalan di atas siratal mustaqim, tetapi dia bisa lewat dari jembatan siratal mustaqim, dan orang itu juga bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini menurut pendapat yang satu. Ada juga pendapat yang lain menurut kehendak Allah, karena anak-anak termasuk orang gila, termasuk orang yang bertobat, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan menerima, masuk surga. Kalau Tuhan menghendaki masuk neraka, ya masuk neraka. Ada di genggaman Allah. Ada juga pendapat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, fala yadkhulu finnari ahadun mata mu'minan walau amila jami'al ma'asi. Ini keyakinan. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam neraka secara asalnya, sama seperti yang pertama pembicaraan, kada akan masuk orang yang kada masuk ke dalam neraka oleh seseorang mata mukminan, yang orang itu meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang mati beriman, kada dapat masuk neraka. Walau amila jami'al ma'asi, sekalipun ia mengerjakan semua kemaksiatan, maksiat banyak tapi orangnya mati beriman, pasti masuk surga. Cuma liwat menginap dahulu. Seberapa besar maksiatnya, menginap dulu. Ada nang sudah 2 hari menginapnya, ada nang seminggu, sebulan, setahun. Nah itu menginap dulu di sana. Karena namun sudah tuntung berapa balasannya, hanya dikeluarkan. Cuma bila beriman pasti masuk surga. Tapi apakah langsung masuk surga nang maksiat tadi? Ada laporan khusus holo di dalam, ada holo di macam-macamnya holo. Jadi ada pus PPKM-nya di sana juga. Munyak kana paksa di swab holo. Nah, putar balik. Nah itu putar balik kawa, ini kada kawa. Di situ kemana putar baliknya? PPKM putar balik. Amun sudah di situ, beta harus tupang, ada kawa kada. Nah ini kalimat nang kedua. Kama annahu la yadkhulul jannah ahadun mata kafiran, sebagaimana pula tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga oleh seseorang kalau seseorang itu mati kafir. Walaunya sudah baulah masjid 10 buah, baulah madrasah 10 buah, bawa kap sekian banyak, pas mati kafir tetap kada diterima, pulang, dan amal kebaikannya kada dihitung. Kalau orang kafir amal kebaikannya kada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kafir sudah. Walau ini berbuat baik tapi inya kafir, maka kebaikannya kada dinilai oleh Allah kalau orang itu kafir. Artinya apa? Bal yadkhulun nar, bahkan si kafir itu masuk ke dalam neraka. Wa yadkhulu fiha, dan ia masuk ke dalam neraka kekal abadi. Nah ini yang celaka, masuknya kekal abadi. Walau amila min a'malil birri ma amila, sekalipun si kafir tadi mengerjakan daripada amal-amal kebaikan apa yang sudah ia kerjakan, walau kebaikannya banyak, tetap masuk neraka lamun orangnya kafir. Namun orangnya kafir. Nah, hadza madhabu ahlil haq. Ini adalah madhabnya orang ahli kebenaran. Jadi luar biasa apabila orang itu bujur-bujur, beriman, beramal saleh,
sembahyang 5 waktu kada lepas, puasa Ramadan kada lepas, nang halal dihalalakan, nang haram diharamakan, nang halal hajainya ambil, nang haramnya buang. Itu sudah masuk ke dalam surga. Dan masuknya tanpa menginap di dalam neraka, tanpa menginap di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa yang bisa kita ambil? Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita ambil bahwa Rasul ini memang betul-betul adalah rahmatan lil alamin. Memadahi lawan kita Rasulullah supaya kita dapat rahmat bila kita mengamalkan apa yang dipadahi sidin. Karena sidin Bapak pada itu mentarbiah kita, membimbing kita kepada arah yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya agar Nabi itu menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tujuannya untuk menyelamatkan kita manusia dari kesesatan. Kalau kada ada pelajaran yang kayak ini kita sesat. Yang kesesatan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Disinilah tugas Rasulullah membimbing semua umat agar semua umat menempuh jalan yang bisa mengantarkan dirinya ke dalam surga. Jadi Rasulullah itu membimbing kita, mengarahkan kita, menunjuki kita, memberitahukan kepada kita, ini loh jalan menuju surga. Kalau hendak jalan menuju surga, Rasul sudah menyampaikan, tinggal kita mau kada menjalaninya. Sudah dipadahkan di jalan ke surga. Nah, bila ikam nak ke surga, jadi Rasulullah ini jalannya. Makanya aku sayang lawan buan ikam ini, makanya aku padahkan. Kalau ikam ambil nang halal, meninggalkan nang haram, itu artinya ikam menuju jalan masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita memakan nang haram, kada tahu halal dan haramnya, itu jalan kita menuju neraka. Ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau Rasulullah kada mengabarkan berita seperti itu, lalu bagaimana caranya kita bisa selamat di dunia ini untuk mendapatkan surga di negeri akhirat nanti? Tapi alhamdulillah kita punya Rasulullah. Nah, bicara tentang surga, ini kita bicara tentang surga, artinya dukhulul jannah birahmatillahi wa fadlihi. Perlu kita ketahui bahwa masuk ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah, masuk ke dalam surga adalah dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diceritakan, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, orang masuk surga itu bukan karena kebaikannya, tapi orang masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan kelebihan Allah, karunia Allah, orang tak akan pernah masuk surga. Bahkan inya bisa beribadah pun itu karena Allah yang memberikan rahmat. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang itu tidak bisa beribadah. Jadi inya bisa beribadah itu karena rahmat Tuhan. Kemudian setelah inya bisa beribadah, jangan dikatakan, jangan kita yakini bahwa ibadah kita yang membawa kita masuk ke dalam surga. Kita tetap beribadah, tetapi yakini bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga adalah karunia Allah. Karena kita masuk dalam ibadah, itu pun sudah karena karunia Allah. Saat kita masuk ke dalam surga, itu pun juga karena karunia Allah. Masuk dalam ibadah karena karunia Allah, masuk ke dalam surga juga karena karunia Allah. Nah, bicara tentang karunia inilah pengarang menceritakan sebuah cerita. Qad jaa, sungguh telah mendatang sebuah cerita. Anna ba'da ubadi bani Israel, bahwasanya ada sebagian orang ahli ibadah dari kalangan orang Bani Israel. Karena yata'abbadu fi jaziratin la ya'rifu ahadun.
adalah salah seorang dari golongan orang ahli ibadah dari orang Bani Israel itu beribadah ia kepada Allah. Yata'abbadu fi jazirah. Dia beribadah kepada Allah di pesisir pantai, di jazirah Arab. La ya'rifu ahadun. Tak ada satu orang pun yang kenal dengan beliau. Saking bakaramatnya Sidin, nang ahli ibadah tadi sudah bakaramat karena si malam beribadat, siang puasa, malam beribadat, siang puasa. Lalu Allah berikan karamat. Apa karamat Sidin? Ambatallahu lahu syajarata rummanin ya'kulu minha. Allah berikan kepadanya tanam-tanaman. Allah tumbuhkan baginya sebuah pohon. Ambatallahu lahu syajarata rummanin. Allah tumbuhkan baginya sebuah pohon delima. Ya'kulu minha. Yang dari buah pohon tersebut itulah setiap hari beliau makan. Jadi makanannya itu aja diberi Tuhan. Ada mau kada berbuah terus pokoknya. Bila Sidin perlu makan, berbuahnya, petiknya. Kalau makan ada buahnya, perlu makan ada buahnya. Cuma kada mikir akan berjualannya. Kadanya, pokoknya bilanya Sidin tuh hendak petik Sidin, bila hendak petik Sidin, lapar petik Sidin, makanan tadi. Dan Sidin diberikan lagi Allah berikan wa ainu ma'in turwihi, ada sumber air yang dapat mencukupi rasa dahaga beliau. Kalau beliau dahaga, ada mata air disediakan Tuhan. Jadi minuman sudah disediakan Tuhan, makanan satu buah pohon disiapkan Tuhan, dan beliau hanya ibadah kepada Allah. Kada mikir akan bagawi, kada ada mikir akan belajaran, kada adanya ibadat aja dalam Tuhan. Kada ada gawian yang lain. Dan Sidin beribadah kepada Allah siang dan malam seperti itu. Fabaqiya kadzalik khamsami'ati amin. Sidin beribadah jumlahnya sudah sampai 500 tahun. Panjangnya umur. Caka kita ya ini ada nang 500 tahun. Bisa kada tetamu jualan COVID-19 Sidin. 500 tahun beribadat, kada ada gawian yang lain pada ibadah. Kalau bang biasa parannya berkumpul-kumpul di warung, kada ada ibadah aja 500 tahun tuh. Kalau bang parannya hendak mencari kakawanan, asal apa sudah beribadat nah hendak bakakawanan naik hulo, kada ada juga sini beribadah aja. Bakawan lawan Tuhan aja 500 tahun yo bayangkan. Bun kita begini di kamar gini 2 bulan jangan turun, mah. Jadi tahan. Thumma sa'ala rabbahu azza wa jalla ayyaqbidahu sajidan. Lalu si laki-laki yang beribadat kepada Allah tadi, di dalam ibadahnya dia memohon kepada Allah agar bahwa Allah mewafatkan atau mencabut rohnya dalam keadaan sujud. Jadi nang dimintanya dalam ibadah hanya mati dalam sujud. Itu aja yang dimintanya. Pokoknya ya Allah, apabila sampai waktuku, maka wafatkanlah aku dalam keadaan sujud. Kalau kita rajin berdoa, kalau di dalam mulut habsyi lain doanya. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin waqtim lana minka bi khairin ajmain. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Apabila engkau wafatkan kami ya Allah, maka wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Waqtim lana minka bi khairin ajmain, dan tutuplah umur kami semuanya ya Allah yang hadir di tempat ini mendapatkan husnul khatimah, yaitu semuanya berada di dalam kebaikan. Itu doa pengarang Maulid Habsyi. Sidin berdoanya minta mati dalam sujud. Laki-laki yang ibadahnya 500 tahun ini permintaannya kepada Allah adalah mati di dalam sujud. Fafa'ala. Akhirnya Allah pun
mengabulkan permintaannya, dan ia pun mati dalam keadaan sujud. Fa akhbara anhu alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah pun menceritakan tentang laki-laki tersebut nang beribadat dadeh 500 tahun mati dalam keadaan sujud. Lalu diceritakan oleh Rasulullah cerita itu kepada sahabat. Ujar Rasulullah, Allah menceritakan nih lawan Nabi kita, Nabi menceritakan sahabat kena annahu yu'ta bihi yaumal qiyamah, kaina nang laki-laki tadi, ujar Nabi, didatangkan dengan laki-laki itu pada hari kiamat. Dia terjadi hari kiamat, laki-laki tadi didatangkan, laki-laki nang ahli ibadah nang meninggal dalam sujud, dibawa ke hadapan Allah. Saat laki-laki itu datang di hadapan Allah pada hari kiamat, fayaqulullahu ta'ala, lalu Tuhan berkata setelah laki-laki itu dibawa di hadapan Allah, ujar Allah, hai para malaikat, idhabu bihi ilal jannah birahmati, bawa aja Rasulullah nang ahli ibadah nih, bawa hai malaikat ke dalam surga dengan berkat rahmatku, dengan berkat rahmatku, jar Tuhan, bawa ke surga. Ini orangnya ahli ibadah, orangnya baik, mati dalam keadaan sujud. Wahai para malaikat, bawa laki-laki ini ke dalam surga dengan berkat rahmatku, dengan berkah rahmatku. Laki-laki mendengar perkataan Allah bahwa bawa laki-laki ini masuk ke dalam surga dengan berkat rahmatku. Laki-laki tadi menolak, udah maunya. Yaqulu ya Rabbi bal bi'amali, kenapa ya Allah kayak itu masuk surga dengan berkat rahmat sampian? Ini dengan sebab amal ulun ya Allah, bukan rahmat sampian. Bayangkan ulun kada bisa maksiat, ulun kada biasa makan nang lain daripada makan nang di pohon tu aja. Minum pun ulun kada bercampur teh ini teh itu, buat gula aja kada biasa. Semuanya suci. Jadi tolong ya Allah, masukkan aku dengan berkat amalku, bukan dengan berkah rahmat Tuhan. Oh, nak berhitung kah ya Tuhan? Ikam menawari berhitung kah buntong? Bagusnya sudah aku masukkan ikam ke surga dengan berkat rahmatku. Kada ya Allah, ulun nak berhitung. Bayangkan upahnya genal sampai yang berapa upahnya, puasa berapa upahnya, beramal berapa upahnya, bayar berkat rahmatku masuk surga. Bah, rugi ulun di surga kena. Ulun hendak dapat ganal apa? Ulun kada main karya ulun protes. Oh, Tuhan protes je lah. Menyepian kada mengabulakan ulun dimu lah salahin nah bisa. Oh, kata Allah, fayaqulu, baik aja Allah. Babang hasibuhu, malaikat jangan bawa ke surga holo, kita berhitung. Ini orang bawa berhitung. Orang bawa berhitung. Ayo kita berhitung lo. Maka berhitung lawan Allah Ta'ala. Coba pang jar Allah Ta'ala hitung lo. Laki-laki nang ahli ibadah ini hitung ala syukri ni'mati hasatil basar. Cukup kata Allah hitung atas mensyukuri nikmat dapat melihat. Sebetulnya aja Tuhan Allah hitung. Inya kau melihat berapa tahun toh? Kau melihat ada pohon, di pohon tu ada buah, kau melihat ada air itu dapat diminum, inya kau baudu dan lain sebagainya, kan karena inya melihat. Nah jadi coba hitung malaikat nikmat inya melihat, punah kada amal ibadahnya itu, atau masih labihan kah, atau habis sudah amal ibadahnya, dihitunglah payuhasabu. Bayar dihitung nikmat melihat dengan ibadah 500 tahun. Fala nafa ibadatuhu biha, fala tafi ibadatuhu fiha. Kada cukup ibadah 500 tahun untuk mensyukuri nikmat Allah dapat melihat. Belum telinga, belum bisa berkata, belum bisa menggapai, belum bisa berjalan, belum bisa bergerak, belum nikmat sihat.
Belum nikmat rasa, belum nikmat penciuman, baru nikmat dapat melihat. Kita kada usah dapat melihat, kita kau melihat kada kau bekijip aja sebuting. Kayak apa kita kira-kira sebuting itu nah kada kau bekijip mata acil bahar lawas nen berminggu-minggu kada turun gara-gara kada bepenciuman, kada bepengrasaan, bener ya tuh kada turun. Nikmat penciuman, sekalinya harat penciuman tuh. Pas dicium makan Tuhan, bau wisi aja, nyata seorang para wisi. Apa jangan bau tahe, samalam kada menciumnya, bau tahe kah, bau ngapa kah? Karena tadi arwah Covid banyak matian sudah. Ini ampih dah Covidnya pinanya, ampih dah pinanya, tinggal nang katujuh Covid benerin nang berjagaan tuh Covidnya ampih ya sudah. Matian jadinya ada di hirane kada cukup amal ibadah berhitung lawan nikmat dapat melihat habis. Nah jatuhan malaikat bawa ke neraka kaninya berhitung bawa ke neraka. Apalagi nang bubuhan kita ngene jebuk. Ini apa? Ada kisah kita ini banyak hidup kada bermanfaat. Hidup tuh nang paling bagus tuh bermanfaat daripada kada bermanfaat. Ada di Facebook, ulun ada di Facebook tuh membagi bagus tuh jadi bukan di Facebook, ulun bagi di WA WhatsApp, grup WhatsApp. Nah. Kisah pamandiran duit 100.000 lawan 2.000. Ini 100.000, ini 2.000. Dahulu waktu dilahirakan di Bank Indonesia, ini betatai sama bakartas. Amun nolnya sama nolnya juga, kartas sama kartasnya juga. Cuma angkanya itu aja nang maulah ini belain. Angkanya aja nang maulah belain. Kartasnya nang larang juga sama. Kertas 2.000 lawan kertas 100.000 tuh sama aja. Nah, lalu ini waktu lahir sama-sama karas. Puga, nengaran pugang itu apa? Karas ngelah. Keluarlah duit tadi di bank. Dibagi di bank, mulai bank BI-nya tadi sampai bank macam-macam bank, keluar di bank BCA, keluar di bank BRI. Duit 2.000 itu lawan 100.000 keluar tadi Pak. Lalu ada yang menerima. Nang 100.000 itu banyak yang menerima buhan bus-busan, buhan pengusaha itu yang menerima. Ada yang 2.000 itu ranjak diterima oleh buhan pembicaan, paujikan, ngapa lagi? Apa aja? Lawas dia tak kipai-kipai. Duit nang 2.000 ini tak kipai-kipai. Ada nang dilipat-lipat dimasukkan ke cilingan masjid. Rabit ha pulang. Lihat ya nang di cilingan tak. Takuni tukang hitung tuh pasti tuh. Ada nang duit ratusan ribu tadi di mall inya tampil, di pasar inya tampil. Duit 2.000 di pasar, di payo, di warung pintol. 2.000 itu di pintul-pintul aja, jarang di pintul tuh nang 100.000. Jarang. Pokoknya nang duit 100.000 tuh jarang keluar, nang rancak keluar tuh duit 2.000. Nang ngaran inya keluar dari pabriknya sama, kartasnya pun sama kartas ngarannya, angka aja nang berbeda, lawas kada betamu, akhirnya tetamu duit tadi betamuan, aja duit 100.000, 2.000, kenapa ikan pina lucak?
Pina kurus, menelicik benar begumpal. Coba aja 100.000 lihat ya kok. Memberi marasnya ikam takulacak di dalam dalam cilingan masjid ada ikam, cilingan sekolahan ada anak yatim bepintaan, bubuhan parkir jadi ti aku ajarano hebat aku ini didumpit aja. Kalau aku bersimpanan di dalam dompet, kita tatai dalam dompet ikam tuh pang nang dibuang orang 2.000 aku tahulah diingu buhannya dalam pati besi aku ada buhan ikam dari depan terlihat di pati besi situ dari depan di mana ikam di heja sekali tak dapat kurus ujar duit 100.000 pang ujarano yang 2.000 ujur haja pang aku ini kayak gini pang keadaan lusuh benar rigat benar cuma ujar si ujar nang 2.000 alhamdulillah walaupun aku sedikit kurus rigat lucak betambal tapi bermanfaat Tuhan orang di masjid aku nang dimanfaatkan orang nang 2.000 ini pang sudah jadi bermanfaat benar. Ikam nang 100.000 itu biasalah tak lihat di masjid. Seikung. Tapi bila aku, lihat di hacilikan situ, buka hak. Tak kumpul aku aja di situ tahu lah. Jadi bermanfaat aku. Apa nang kita ambil kisah 100.000 lawan 2.000 nek. Artinya hidup ini nang paling baik adalah siapa nang bermanfaat. Walau duitnya sedikit tapi bermanfaat. Karena nang 2.000 itu tahu lah ikam nang maulah nang menggunakan aku ini masuk surga aku. Ikam kelaham gara-gara buhannya kikip biasanya ikam masuk neraka. Nah tunduk 100.000 lawan 2.000 itu tunduk. Ikam tuh maulah orang kikip ikam orang lawan dia aku ini kada dikikip-kikipnya lakas orang mengipayakan lakas angsulannya kadusakin angsulannya usah bedayakan aja coba 100.000 angsulannya di depan ini cerita 100.000 lawan 2.000 jadi yang kita petik dalam pengajian itu adalah siapa nang paling bermanfaat? Siapa nang paling bermanfaat? Kayak itu juga hidup kita. Nang kada biasa membantu orang, kada bisa takurihing lawan orang, nang aur sombong aja. Ikam itu jadi duit 100.000 kada biasa begana salipi nang harga 1 miliar. Ayo ubuhan artis tuh salipinya aja 1 miliar. Tas bermiliar-miliar. Apa isinya? Duit 100.000 ikam 2.000 di hadapan bagana di tas nang harga 1 miliar itu ikam bagana di mana takulacak nah tapi jadi 2.000 aku nang membawa buahnya masuk surga itu aku tahulah ikam bang bawa kemana kamu paling satu matanya juga bayar keindahannya itu semu. Kalau aku membawa buahnya ini jadi 2.000 kepada keindahan nang abadi. Kepada keindahan nang abadi. Jadi mudah-mudahan jangan nang 2.000 membawa naik kita ke surga. Habisakan. Kayak apa Jilbahar? Ini kisah nang bujur aja Jilbahar lain nang kisah lucu-lucu aja bang cuma bujur lucu aja dasar bujur ujar si duit 2.000 periksa aku tuh diciling nangan nang tabungan ampun sore nih ampun sore lihat ya dalamnya 2.000 ada kawanannya kakaknya 5.000 tapi amun 100.000 awam
awam. Sudah bakarinah mulai rumah besango 2000 tuh bakarinah sudah. Bakarinah coba tatimbai 100.000 bisa membuli ke panitia. Aku salah duit beciri di Bapak. Aja panitia ikan apa duitnya? Itu ada tanda tangan kok. Oh, mak. Salah jumput kali tak buat hakun aja pada halon panitia bahwa salah jumput kan. Masya Allah. Ayo diwat jam 10 sudah. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir laki bil aqwalati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.